Bu, ayo kita pindah saja dari sini, Bu. Sari, kasihan lihat ibu diperlakukan seperti ini sama Tante Nelly. Sari sakit hati, Bu. Kita mau kemana, Nak? Bapakmu lagi sakit. Kalau kita pindah, siapa yang ngurusin nenek? Kasihan nenek, Nak. Ibu bingung, Nak. Ibu gak punya pegangan uang sama sekali. Sari bisa kerja kok, Bu. Sari berhenti sekolah saja, Bu. Biar Sari yang cari uang. Sari, dengarkan ibu. Kamu anak ibu satu-satunya. Kamu harapan terbesar ibu, Nak. Ibu mohon kali ini kamu dengarkan ibu. Ibu mohon, Nak, kamu belajar yang pintar. Kita harus sabar dengan keadaan kita yang seperti ini. Ibu ikhlas, Nak, kalau ibu diginikan sama Tante Nelly. Yang penting kamu bisa sekolah yang tinggi. Biar kamu jadi anak yang sukses ya. Tapi Bu, kita bisa kok cari uang di luar sana. Daripada kita diginikan terus sama Tante Nelly. Sari, dengarkan ibu. Kita memang bisa pergi dari sini. Tapi ingat, ada nenek yang harus kita rawat. Nenek punya banyak kebutuhan, Nak. Obat-obatan buat nenek, makanan yang sehat buat nenek. Dan ibu gak bisa ngasih itu semua ke nenek. Kita bisa saja gak peduli dengan nenek. Tapi gimana perasaan nenek, Nak? Nenek itu orang yang baik. Dia sayang sama ibu dan Sari. Kalau kita pergi pasti nenek sedih dan jatuh sakit. Biarlah kita jalani ini, Nak. Ibu doakan kamu. Insya Allah Sari jadi anak yang sukses ya. Pak, alhamdulillah Sari sebentar lagi lulus sekolah, Pak. Doakan Sari ya, Pak, biar bisa kuliah. Maafin Bapak ya, Nak. Selama ini Bapak gak bisa menghidupi kalian. Bapak rasanya seperti manusia yang tidak berguna. Bapak malu, Nak. Selama ini kamu tidak mendapatkan peran Bapak. Bapak gak bisa ngebahagiain Ibu sama kamu, Nak. Bapak minta maaf ya, Nak. Sudah, Pak. Bapak jangan berpikiran seperti itu lagi ya, Pak. Yang penting, Bapak selalu doakan Sari ya. Bapak selalu mendoakanmu, Nak. Insya Allah hidupmu bahagia ke depannya. Sudah belum nih nangis-nangisnya? Cengeng banget sih jadi orang. Gitu aja pakai nangis segala sih. Kamu juga Sari, sok banget sih. Mau pakai kuliah segala. Orang miskin kayak kalian itu duit dari mana buat kuliah? Heran banget sih. Mimpimu itu terlalu ketinggian. Hati-hati. Kalau jatuh sakit banget loh. Kamu tuh juga, Bang. Apa nggak capek tiduran terus? Oh iya ya, aku lupa. Kalau kamu sudah cacat ya, Bang. Kalau kamu sudah ngerasa nggak berguna lagi, Bang, metong aja deh. Nggak usah kelamaan hidup. Nggak guna juga, ngabis-ngabisin beras aja. Ya Allah, Tante. Kok bisa sih Tante ngomong kasar begitu? Istighfar, Tan. Bapakku ini saudara Tante loh. Masa bodoh, punya saudara taunya nyusahin aja. Sudah ya, sekarang kalian masak. Temenku Tante Rina mau datang. Itu cucian juga sudah nungguin di keranjang. Gak usah drama terus, muak banget aku liatnya. Tante Rina mau datang lagi. Aku harus keluarkan jurus andalanku. Maaf ya, Tan. Kamu masak yang enak ya, Sari. Dan jangan lama-lama, Tante sudah lapar nih. Enak juga ya si Nelly ini. Bisa dapat pembantu gratis, gak perlu keluar banyak uang. Mana 2 orang sekaligus lagi? Aduh, Tante Rina cerewet banget sih, Tan. Jangan berisik deh. Sari kan jadi gak konsen masaknya. Loh Sari, kamu kok berani ngomong gitu sih sama Tante? Sekarang kamu mulai berani ya? Mentang-mentang kamu sudah besar, udah mulai berani ngelawan Tante ya? Gak gitu sih. Maksudnya, Tan, jangan marah dong. Nanti hilang cantiknya loh. Tapi, Tante cantik banget loh, Tan. Bajunya motifnya cantik, terus pakai kalungnya serasi banget loh, Tan. Kayak masih anak muda gitu. Oh jelas dong, Tante kan memang masih muda. Selera Tante aja yang masih fresh-fresh. Hehehe. Ini deh, ada duit buat kamu.
Jangan kasih tahu Tante Nali ya, Sar. Nanti kamu kena marah sama dia. Kamu tahu sendiri kan, tantemu itu singa padang pasir. Bisa bahaya banget kalau dia lagi ngamuk. Ya udah deh, Tante tunggu di depan ya. Makasih banyak ya, Tante Rina yang cantik. Iya sayang, sama-sama ya. Syukur alhamdulillah, Bu. Sari dapat beasiswa kuliah. Seneng banget Sari, Bu. Impian Sari akhirnya bisa terwujud. Alhamdulillah ya nak, terima kasih. Kamu sudah bertahan sampai di titik ini. Insya Allah, kamu bisa mengangkat derajat ibu dan bapak ya nak. Iya, Bu. Doakan selalu Sari ya, Bu. Kurang ajar. Kok bisa sih anak itu bisa seberuntung itu? Tapi memang kuakui sih, Sari memang anak yang cerdas. Beda dengan anakku Devi. Oh, beneran gak bisa dibiarin nih. Devi juga harus kuliah. Devi juga harus kuliah di kampus yang ternama. Anakku gak boleh kalah dong sama si miskin itu. Devi, persiapkan dirimu ya. Kamu harus kuliah, biar ibu yang carikan kamu kampus yang ternama. Ibu gak mau kalau kamu kalah saing sama si miskin itu. Pokoknya kamu harus siapin semuanya. Tiba-tiba banget sih, ngebet banget mau kuliahin Devi, Bu. Males banget kuliah, Bu. Devi udah males banget mikir. Belajar capek, Bu. Devi mau bebas aja, Bu. Males banget mikirin ini itu. Mending keluyuran sama temen-temen daripada harus belajar terus. Gak, pokoknya kamu harus kuliah, titik. Bersihkan kamarmu ini. Jorok banget sih jadi cewek. Atau suruh si miskin itu beresin kamarmu. Miskin, bersihkan kamarku sekarang. Ya Allah, semoga suatu hari nanti aku bisa punya kamar sebagus ini dan membawa orang tuaku tinggal di rumahku sendiri. Bapak, Ibu, Sari berangkat kuliah dulu ya. Doakan Sari ya. Ini hari pertama Sari masuk kuliah. Iya nak, Bapak selalu mendoakan kamu nak. Sari, kamu jangan lupa baca doa sebelum belajar ya nak. Insya Allah kamu dimudahkan dalam proses belajarmu. Hati-hati di jalan ya nak. Iya, Bu. Sari berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Tak ada lagi tangis yang disembunyikan di balik senyap. Hari itu, Sari akhirnya menggenggam kabar yang mengubah hidupnya. Beasiswa kuliah ia dapatkan. Bukan karena keberuntungan, tapi karena keteguhannya. Sari pergi kuliah dengan berjalan kaki. Pulang pun dengan langkah yang sama pelan, lelah, tapi penuh tekad. Sari menjalani hari-harinya dengan langkah yang tak pernah malas. Ia berangkat kuliah dengan satu tujuan, yaitu mengubah nasib. Bukan untuk membalas hinaan, bukan untuk membuktikan diri pada Tante Nelly, tapi melainkan untuk satu impian sederhana, membawa ibu dan bapaknya keluar dari rumah yang tak pernah memberi rasa pulang. Bagi Sari, pendidikan bukan sekedar jalan menuju sukses, tapi melainkan pintu kebebasan bagi keluarganya. Sementara itu, Devi berjalan di jalan yang berbeda. Namanya terdaftar di kampus ternama. Bukan karena perjuangan, tapi melainkan karena uang yang dikeluarkan ibunya tanpa hitung. Namun bangku kuliah tak pernah benar-benar ia duduki. Hari-harinya habis di kafe, tertawa, berfoto, dan bersenang-senang bersama laki-laki yang Devi bucinin. Ia pulang membawa alasan palsu, bernama tugas kuliah, meminta uang dengan wajah polos. Padahal langkahnya selalu menuju kesenangan, bukan masa depan. Satu berjuang dengan kaki yang lelah, yang lain menghabiskan waktu dengan uang yang tak ia hargai.
Dan hidup tak pernah keliru untuk mencatat semua perbedaan itu. Bu, Devi pusing banget ini loh. Tugas Devi banyak banget, Bu. Devi minta uang dong, Bu. Soalnya banyak banget yang mau diiniin. Apa sih namanya? Adalah pokoknya, Bu. Devi minta uang dong, Bu. Devi mau buru-buru nih. Udah ditungguin sama temen-temen loh. Iya, ini uangnya. Kuliah yang benar ya, Dev. Jangan bikin ibu malu. Sudah pergi sana. Selesaikan tugas-tugasmu ya. Belajar yang pintar. Jangan mau kalah sama si miskin itu. Wah, keren banget nih kaosnya. Sayang, mau dong. Kaosnya ya, yang putih itu loh. Cakep banget sayang. Udah lama banget, aku pengen kaos yang begini. Beliin dong sayang. Ambil aja sayang, kalau kamu mau. Tuh yang hitam tuh juga cakep loh. Wah, makasih ya sayangku. Ini juga loh sayang, sepatunya cakep-cakep banget. Aku mau ya. Iya, boleh dong. Pilih aja yang kamu suka. 2 pasang ya sayang, kan sekalian. Mumpung kita di sini. Iya, Beb. Apa sih yang nggak buat kamu? Ambil aja, Beb. Yang kamu suka ya. Loh, itu kok kayak Sari ya? Sari, tunggu dulu. Ini Tante Rina. Kamu dari mana, Nak? Kok jalan kaki? Tante Rina. Sari baru pulang kuliah, Tan. Tante lagi nongkrong di sini ya? Ayo kita masuk dulu di dalam. Sudah lama kita nggak ketemu. Tante kangen banget sama kamu loh, Nak. Oh, jadi kamu dapat beasiswa terus kuliah di kampus seberang sana? Udah berapa semester? Kok Tante nggak pernah ngeliat kamu lewat sini ya? Ya mungkin belum saatnya ketemu, Tan. Hehe. Tante, kok nggak pernah ke rumah lagi sih, Tan? Tante pusing sama singa padang pasir itu. Kamu tahu nggak, Nak? Nelly itu marah sama Tante loh. Gegara Tante nasehatin, suruh tinggalin berondongnya itu. Sudah tahu mau kondo masih aja dipertahanin. Itu sekarang dia lagi pusing tuh, habis ditipu sama berondongnya. Sari, mau nggak nih kamu kerja di kafe Tante? Lumayan loh, Nak, buat uang jajan kamu. Waktunya fleksibel aja, ngikutin jadwal kuliah kamu aja. Gimana nih kira-kira? Mau dong, Tan. Alhamdulillah. Kalau bisa, Tan. Sari mau banget loh. Ya udah, sekarang kamu makan dulu ya. Habis itu kita bicarakan lagi. Bu, Devi nggak bisa pulang, Bu. Devi masih banyak tugas kuliah yang belum selesai. Kamu di mana ini, Dev? Devi di rumah temen, Bu. Lagi di rumahnya Viola. Kamu tuh sudah 3 hari loh. Belum ada pulang ke rumah? Ya, maaf, Bu. Tugas Devi banyak banget. Ini aja ada tambahan tugas lagi. Kirimin Devi uang lagi, Bu. Devi kehabisan uang nih. Kepake buat tugas-tugas kuliah. Iya, Ibu kirimin. Awas aja kalau kamu nggak belajar ya. Iya, Bu. Iya. Ibu, loh. Kenapa Ibu nangis, Bu? Sari, kamu harus ikhlas ya, Nak. Bapakmu sudah berpulang, Nak. Apa, Bu? Bapak sudah meninggal. Hari itu, langkahnya terasa ringan karena akhirnya dia mendapat pekerjaan. Satu-satunya yang ingin pertama kali ia kabari adalah bapaknya. Namun takdir lebih cepat dari kabar bahagia itu. Kabar baik yang ingin dia ucapkan bukan disambut suara hangat, melainkan kabar yang menghancurkan segalanya. Bapaknya telah pergi untuk selamanya. Dunia Sari seakan runtuh dalam 1 detik. Air mata jatuh, bukan karena sedih semata,
tapi karena kebahagiaan yang tak sempat dibagi. Hari-hari berikutnya, ia jalani dengan tubuh yang hidup, namun hati yang mati perlahan. Belum genap 40 hari kepergian bapaknya, takdir kembali menghantam tanpa ampun. Neneknya, orang yang selalu menguatkannya dalam diam, ikut menyusul meninggalkan dunia ini. Ibu, sekarang kan nenek sama bapak sudah nggak ada. Gimana kalau kita ngontrak rumah aja, Bu? Kita buka lembaran baru lagi. Iya nak, tapi kita harus ngomong dulu sama tantemu ya. Jangan lupa ucapkan banyak terima kasih. Oh, kalian mau pindah ya? Bagus deh kalau gitu. Berarti kan kalian sadar diri ya. Lagian juga aku sudah nggak butuh tenaga kalian lagi kok. Iya, Tante. Kami izin pamit ya. Terima kasih atas semuanya, Tan. Nelly, Mbak ucapkan banyak terima kasih ya, Dek. Iya udah, sana-sana. Aku udah lama muak juga dengan kalian. Kalau bukan karena ibu saja, sudah lama kuusir kalian. Melihara kalian itu bikin habis uangku saja. Sudah, jangan pernah lagi kalian injakan kaki di rumah ini lagi. Palingan juga kalian di luar sana jadi gembel. Ingat ya, aku bukan keluarga kalian lagi. Persaudaraan kita sudah putus. Sekarang kalian pergi dari sini. Aku mau bongkar kamar kalian ini. Aku jijik. Tante, ingat, jangan terlalu sombong, Tante. Roda itu berputar. Dan Allah nggak pernah tidur. Halah, terserah. Ibu Sari minta maaf ya. Sari cuma bisa sanggup ngontrak kamar petakan yang keadaannya begini, Bu. Gak apa-apa nak, ibu malah senang lagi. Kita bisa hidup tenang berdua. Iya, Bu. Insya Allah, minggu depan Sari wisuda. Semoga setelah itu, Sari bisa dapat kerjaan yang bagus ya, Bu. Insya Allah ya nak, ibu selalu mendoakanmu. Devi, kamu kemana nak? Kamu sudah jarang sekali pulang ke rumah. Ya Allah, aku bingung. Keadaanku sudah nggak kayak dulu lagi. Utangku sudah menumpuk di mana-mana. Anakku nggak pernah pulang. Aku kesepian ya Allah. Kenapa hatiku rasanya sangat sesak sekali ya? Waktu akhirnya menjawab segalanya. Sari lulus kuliah dengan nilai yang membanggakan. Ia diterima di perusahaan besar dengan jabatan baik dan gaji yang tinggi. Hasil dari perjuangan yang tak pernah berhenti. Sementara itu, Devi menghilang entah kemana. Tak pernah pulang, tak pernah memberi kabar. Dan di rumah yang dulu penuh kesombongan, ibunya kini terbaring sakit, ditemani penyesalan dan rasa sepi. Kenapa ibu menangis, Bu? Ibu bangga sama kamu nak. Akhirnya kita bisa melewati semua ini dengan akhir yang indah. Ibu juga ingat bapak dan nenekmu nak. Seandainya mereka masih hidup, pasti mereka sangat bangga terhadapmu. Iya, Bu. Kita doakan saja bapak dan nenek ya, Bu. Sekarang, ibu jangan sedih lagi ya. Ayo deh, kita jalan. Jalan, Bu. Sari sudah lama nggak ketemu sama Tante Rina, Bu. Masya Allah ya, Bu. Sari sudah bisa beli mobil sendiri. Pokoknya ya, Bu, kita harus jalan-jalan terus ya. Yang penting, pas Sari libur kerja ya, Bu. Pokoknya ya, apa yang ibu mau, ngomong aja ya. Nanti Sari yang belikan. Sari sayang banget sama ibu. Ibu sehat terus ya, panjang umur. Biar Sari bisa ngebahagiain ibu. Masya Allah nak, kamu cantik sekali ya. Beda banget sama yang dulu loh. Iyalah Tan, Sari kan perawatan. Hehehe. Gila, cakep banget kamu nak. Mbak Yuli juga cantik banget loh. Auranya juga sudah jadi aura orang kaya gitu. Sari jadi seneng loh Tan. Hehehe. Iya nih. Tante apa kabar nih? Alhamdulillah sehat nak. Kamu sudah tahu nggak sih? Kabar Tante Nelimu itu. Sekarang dia sakit loh. Utangnya di mana-mana. Usahanya sudah bangkrut. Terus yang lebih parah lagi, si Devi sudah nggak pernah pulang. Kemarin itu Tante ada sempat jenguk bentar sih.
Kasian banget loh, dia di rumahnya cuma tinggal sendirian. Mana rumahnya mau disita bank loh. Tante itu sebenarnya kasihan sama si Nelly itu. Tapi mungkin ini sudah jadi hukuman buat dia. Karena udah zolim sama saudaranya sendiri. Tante biar galak kayak begini. Tapi tante sayang loh sama keluarga tante. Gak kayak si Nelly itu. Devi, kemana saja kamu, Nak? Kenapa kamu baru muncul sekarang? Ibu kesepian loh, Nak. Ibu sudah bangkrut, Nak. Rumah disita bank. Ibu cuma punya waktu 3 hari. Setelah ini, ibu bingung mau kemana. Bu, aku gak terima kalau kita miskin, Bu. Devi gak mau jadi gembel. Ya terus, kita mau minta tolong sama siapa? Sudah saatnya si miskin itu balas budi sama kita. Waktu itu, Devi lihat Sari dan ibunya di kafe Tante Rina, Bu. Sari naik mobil, Bu. Mereka sudah jadi orang kaya. Sekarang kamu pergi ke rumahnya. Suruh dia tebus rumah ini di bank. Memang betul sudah saatnya mereka balas budi. Aku nggak rela kalau mereka lebih kaya dari aku. Sari, aku kesini mau nagih balas budimu ke aku dan ibuku. Dulu kamu miskin kan? Sekarang kamu jadi orang kaya. Sudah waktunya kamu balas budi ke kami. Sekarang kamu ke bank, terus tebus sertifikat rumahku. Aku dan ibuku gak mau jadi gembel. Kalau rumahku diambil bank, kami mau tinggal di mana? Apalagi sekarang aku lagi hamil. Aku gak mau tinggal di rumah pacarku. Aku jijik banget. Hamil? Pacar? Ya Allah, Dev. Bisa-bisanya kamu seperti ini? Kamu gak usah banyak bacot deh, Sari. Itu urusanku. Sekarang tugasmu tebuskan sertifikat rumahku. Kamu tuh siapa, Dev? Tiba-tiba datang nyuruh tebus utang ibumu di bank. Apa kita saudara? Kamu gak mau hidup di rumah pacarmu atau dimanapun. Sekarang, itu bukan urusanku. Sari, kamu kok ngomong begitu sih? Mentang-mentang sudah kaya, kamu sudah merasa sombong. Bukannya kebalik ya? Coba lihat dirimu, Dev. Sudah miskin masih aja sombong dan angkuh. Aku gak punya utang budi apa-apa sama kamu. Dan ingat kamu mau tinggal di mana. Itu bukan urusanku. Harusnya kamu tuntut dong pacarmu itu. Minta tanggung jawabnya. Jangan kamu limpahkan ke aku. Itu bukan urusanku. Ya udah, aku tinggal sama kamu aja ya, Sari. Seperti dulu kamu tinggal di rumahku. Sekarang aku tanya. Kamu mau tinggal di rumahku kan? Apa kamu bisa masak? Nyuci baju? Bersih-bersih? Loh, kok kamu jadikan aku pembantu sih? Kita kan saudara. Ya dong. Kamu kan miskin. Jadi kamu harus berikan tenagamu. Itu kata ibumu dulu. Terhadap kami. Aku gak pernah lupa, Dev. Kamu bisa pulang sekarang. Aku ada urusan yang lain. Ingat, Dev. Apa yang kau tanam, itu juga yang kau tuai. Bu, ayo kita ke rumah Tante Nelly. Sari mau selesaikan balas budi itu sekarang. Mana sertifikat rumahku? Kamu sudah tebuskan kan? Sini bos, sini. Aku mau simpan. Tante, kamu itu sudah sakit dan miskin. Gak usah ngegas gitu ngomongnya. Halah, sok banget kamu ya. Mentang-mentang sudah jadi orang kaya. Mana sini sertifikat rumahku? Ya, masih ada di bank lah, Tan. Loh, aku kira sudah kamu tebus. Sari, ini sudah waktunya kamu balas budi ke Tante ya. Tante mau nagih semua apa yang Tante kasih ke kalian. Apa yang Tante kasih ke kami, Tan? Dulu kalian kan, aku yang kasih makan, aku yang sekolahkan kamu. Sekarang gantian kalian lagi yang merawatku dan tebus sertifikat rumahku. Oh gitu, Tante lupa ya. Sebenarnya kami sudah balas itu semua dengan tenaga kami. Dan kami nggak punya utang budi apa-apa sama Tante. Saat sekolah pun, aku selalu dapat beasiswa. Dan ingatan, waktu bapakku sakit, Tante nggak mau sama sekali peduli dengan bapakku. Tapi kalau Tante anggap itu balas budi, oke, Sari akan bayar Tan.
Uang kontrakan rumah yang dulu Bapak pinjam ke Tante, Sari akan bayar. Dan sertifikat rumah ini, Sari akan tebus Tan. Tapi rumah ini akan jadi milik Sari. Tante lupa, ini adalah rumah nenek. Dan di sini juga ada hak Bapak Sari. Tante nggak usah bingung mau tinggal di mana. Sari akan taruh Tante di panti jompo. Sari yang akan biayain itu semua. Tante nggak usah tinggal sama Devi. Hidupnya juga susah. Dia hamil sama pacarnya, tapi belum dinikahi. Entah sekarang dia berada di mana. Apa Devi hamil? Iya, Tan. Selamat ya. Sebentar lagi Tante jadi seorang nenek. Tolong nak, kamu jangan begini sama tantemu sendiri. Gimana ya, Tan? Sari kan sudah pernah bilang, roda kehidupan itu terus berputar. Aku bukan Sari yang dulu lagi. Aku adalah Sari yang Tante bentuk dari hasil perlakuan Tante ke aku. Sekarang Tante kemasi barang-barang Tante. Nanti ada orang panti jompo yang akan jemput Tante. Sari, permisi dulu, Tan. Hidup akhirnya menunjukkan keadilan. Sari yang dulu diremehkan, kini sukses dan mampu membahagiakan ibunya. Tante Nelly jatuh sakit, bangkrut, dan kehilangan rumah yang dulu dibanggakan. Devi menanggung akibat pilihannya sendiri. Hamil, tanpa kepastian, bingung mencari arah. Saat bantuan diminta, Sari memilih adil. Sertifikat itu ia tebus, tapi tak ia berikan, karena di sana ada hak ayahnya yang dulu diabaikan. Sari belajar, kebaikan bukan tentang mengalah tanpa batas, tapi tentang menjaga martabat dan keadilan. Kini Sari hidup bahagia bersama ibunya, karena pada akhirnya, hidup selalu membalas, sesuai dengan apa yang pernah kita perbuat. Makasih ya guys, selalu setia menonton, sehat selalu buat kalian ya. Sampai jumpa lagi.